di bagian lantai bawah mejanya masing-masing, apakah terlihat sampah? Tidak. Sampahnya bersih, hebat ya. Nah, sebelum ke pelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran siswa terlebih dahulu. Ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oh, hadir semua ya, berarti kelas ini hadir semua. Nah, coba Ibu ingin tahu siapa yang tadi pertama kali datang ke sini? Dani. Mana Dani? Ya, baik. Karena Dani tadi datang pertama, silakan sebelum belajar pimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap, sebelum belajar mari kita baca doa dalam hati mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menginjak ke pelajaran hari ini, coba ya untuk mengingat kembali pembelajaran minggu yang lalu. Coba siapa sih yang masih ingat materi kita minggu yang lalu? Saya, Bu. Ya, silakan. Rizky. Tentang pewarisan sifat dan pemulihan menghidupkan, Bu. Ya, betul sekali ya, berarti masih ingat. Siapa lagi? Siapa lagi masih ingat? Silakan dulu, Pak. Penerapan genetik menginginkan manusia untuk merasa bertumbuh pada bidang pertanian dan peternakan sehingga dapat menghasilkan bahan yang dibutuhkan manusia. Wah, bagus sekali, masih ingat dengan jelas ya. Kira-kira ada yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Boleh, Dani. Pewarisan sifat atau genetik sangat berperan penting bagi manusia untuk menyikapi masalah bahan pangan. Ya, jadi pembelajaran kita minggu yang lalu tentang pemuliaan bahan pangan dan bagaimana pemanfaatan bahan pangan tersebut untuk keperluan hidup manusia. Ya. Nah, sekarang sebelum kita menginjak ke pelajaran minggu ini, coba ya, kalian pernah tidak mendengar petir? Pernah. Nah, pasti ya, setiap orang pasti pernah mendengar petir. Nah, kapan kira-kira petir itu terjadi? Saat hujan. Hujan, boleh ya. Apakah pernah misalnya ada petir tanpa ada hujan? Pernah. Nah, ya. Terus apa yang terlihat kira-kira waktu terjadi petir? Aku, Bu. Oh, boleh. Silakan. Nana, apa? Cahaya putih seperti Apa? semata listrik. Iya ya. Nah, ngomong-ngomong soal listrik ya, berhubungan dengan listrik, berarti pembelajaran kita hari ini adalah mengenai listrik statis. Ya, silakan keluarkan bukunya masing-masing. Kita sekarang akan belajar tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, sebelum kita maju ke materi hari ini, Ibu akan menayangkan satu video dulu. Ya, video tersebut silakan kalian simak baik-baik. Kemudian apa maksud atau isi dari video tersebut? Itulah anak-anak program yang pertama anak-anak terus belajar dengan kamu. Halo semua, pada video kali ini saya Gila Desregan akan menjelaskan contoh penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana prinsip kerjanya dan mengapa alat tersebut menggunakan konsep listrik statis. Listrik statis dapat diartikan sebagai berkumpulnya muatan listrik pada suatu benda. Efek listrik statis dapat terjadi karena adanya perpindahan elektron. Tahukah kamu, terjadinya petir merupakan contoh dari listrik statis yang sering kita jumpai pada saat cuaca mendukung. Pada peristiwa terjadinya petir, terdapat
terdapat pengosongan listrik statis. Pengosongan tersebut ditunjukkan oleh samparan petir. Peristiwa pengosongan terjadi apabila adanya jalan berjalan jauh untuk mengalir dari suatu benda ke benda lain. Pengosongan pada petir ini biasanya disebut pentahanan karena muatan dikosongkan dengan cara menyambungkan ke tanah. Sekarang kita masuk ke contoh penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada mesin fotokopi. Mesin fotokopi menggunakan daya tarik muatan listrik berbeda. Suatu pola magnet positif pada setelah mesin fotokopi menciptakan bidang-bidang yang akan digerakkan menarik partikel bermuatan negatif dari bumbu hitam halus yang disebut toner. Toner menjadi bermuatan negatif karena berhubungan dengan butir-butir plastik dibanting mengembang. Pola toner diletakkan di atas secari kertas kosong dan diangkat di atasnya. Kedua, penangkal petir. Pelepasan muatan listrik secara tiba-tiba yang menghasilkan bunga api listrik disebut dengan petir. Ledakan muatan melalui udara dengan cahaya yang sangat kuat dan panas, sehingga menyebabkan udara memuai secara mendadak. Pemuaian udara yang mendadak akan menghasilkan bukti ledakan mengelat yang dinamakan besi. Penangkal petir berupa batang logam yang berlancip dan dihubungkan dengan kawat logam berukuran besar. Penangkal petir dipasang di atas atap rumah atau di atas gedung bangunan tinggi dan dihubungkan ke dalam tanah melalui kabel logam. Penangkal petir menyediakan jalan bagi muatan listrik di kawat agar dapat berpindah menuju tanah melalui kawat sehingga tidak menimbulkan kerusakan pada bangunan. Ketiga, sisi rambut. Pada saat kita menyisir rambut yang kering, maka rambut akan menempel dan tertarik pada sisir. Pada awalnya, rambut dan sisir tidak bermuatan atau besar. Suatu atom yang besar memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. Pada saat pengosongan listrik ke rambut, maka elektron dari rambut akan berpindah ke sisir, sehingga sisir akan mendapatkan tambahan elektron. Sisir yang mendapatkan tambahan elektron akan menjadi bermuatan negatif, sedangkan rambut yang melepaskan elektron akan menjadi bermuatan positif. Peristiwa tersebut adalah contoh dari mendapatkan muatan elektron dengan cara digosok. Keempat, penggaris dengan kain wol. Penggaris plastik yang sudah digosok dengan kain wol akan menjadi bermuatan negatif karena mendapatkan tambahan elektron dari wol. Penggaris yang bermuatan tersebut dapat menarik serpihan kertas yang lain. Yang terakhir, transfer proses. Teknik pengecatan juga menggunakan prinsip kerja muatan listrik statis. Cat yang disemprotkan diberi muatan listrik yang berlawanan dengan benda yang dicat, sehingga butir-butir cat yang disemprotkan akan tertarik pada benda yang dicat. Butiran cat dari aerosol menjadi bermuatan ketika bergesekan dengan membuat pipa semprot dan udara. Dengan demikian, hasil pengecatan menjadi lebih merata dan mampu menjangkau bagian-bagian yang sulit, sehingga polusi udara dapat dikurangi. Demikianlah tugas penjelasan contoh penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Bagaimana? Sudah melihat semuanya? Sudah. Berarti ya kalau sudah melihat tayangan tadi, Ibu akan menunjukkan tujuan
tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi tujuannya adalah nanti melalui praktikum dan juga diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan gejala listrik statis dengan tepat serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi nanti pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan penilaian menjadi 3 aspek. Yang pertama adalah aspek sikap. Yang kedua adalah aspek pengetahuan. Dan yang ketiga adalah aspek keterampilan. Di mana yang pertama adalah penilaian sikap. Sikap itu dinilai ketika kalian melakukan pembelajaran pada hari ini. Mulai dari bagaimana tingkat kedisiplinan, keaktifan, dan juga kemandirian kalian dalam belajar. Kemudian yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan akan Ibu nilai dari hasil pretest dan juga post-test yang akan Ibu lakukan nanti. Kemudian yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini akan Ibu nilai dari ketika kalian mengerjakan diskusi kelompok dan praktikum mengenai elektroskop. Paham semua untuk pembelajaran kita hari ini? Nah, kalau sudah berarti itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu kembali akan menayangkan 1 buah video. Perhatikan tayangannya berikut ini. 2 anggota TNI tersambar petir di area Mabes TNI Cilangkap Cipayung, Jakarta Timur, Rabu 24 April 2024, sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Seorang warga bernama Rian yang menjadi saksi peristiwa tersebut menyebut suara yang dihasilkan petir tersebut sangat besar dan menggelegar layaknya suara bom. Kapuspen TNI Majen Nugraha Gumilar mengkonfirmasi jika 2 korban tersebut adalah seorang anggota TNI bernama Prada Ardiansyah dari Angkatan Darat Satuan Kerja Mako Akademi TNI dan Kelasi 1 Pembekalan atau KRSB dari Sidik dari Angkatan Laut Satuan Kerja Dinas Administrasi Personel TNI Angkatan Laut. Keduanya tersambar petir saat sedang berteduh di bawah pohon. Usai kejadian, para korban langsung dibawa ke UGD Satuan Kesehatan TNI. Tak lama kemudian mereka dirujuk ke Rumah Sakit Muhammad Ridwan Muraksa, Jakarta Timur untuk mendapat penanganan lebih maksimal. Namun naas, nyawa salah satu korban, Prada Ardiansyah, tidak tertolong karena mengalami pendarahan pada telinga. Sementara rekannya KRS Dari hingga saat ini masih dalam perawatan. Bagaimana, penasaran dengan pembelajaran kita hari ini? Penasaran. Penasaran tidak? Kalau penasaran, sebelumnya Ibu akan mengadakan pretest terlebih dahulu. Silakan kalian keluarkan handphonenya masing-masing. Silakan keluarkan HP-nya masing-masing, boleh? Kerjakan pretest yang sudah Ibu makan linknya di grup ya. Silakan kerjakan kurang lebih 5 menit.
Sudah selesai? Apakah sudah selesai? Sudah dikirimkan jawabannya? Berarti nanti akan dicek Google Form yang sudah kalian kirimkan. Kita lanjut ke pembelajaran pada hari ini. Tadi apa judulnya? Tentang listrik statis. Tadi kalian sudah melihat tayangan ada anggota TNI ya yang tersambar petir ketika beliau sedang berteduh di bawah pohon. Masih ingat video tadi? Masih. Nah, coba ya. Silakan Ibu beri waktu kurang lebih 5 menit lagi. Ya, kalian coba buat pertanyaan dari video yang sudah kalian tonton tadi. Silakan kalian buat pertanyaan. Boleh berapapun ya pertanyaannya. Mau misalnya 1 atau 2 yang kalian dapatkan, 3 dan seterusnya. Ya, silakan kalian buat dulu pertanyaannya. Kira-kira ada yang sudah selesai membuat pertanyaan atau ingin menyampaikan apa sih yang sudah kalian dapatkan? Pertanyaan apa yang sudah kalian dapatkan? Boleh, Sandi, silakan. Pertanyaannya apa? Apa penyebab dari petir? Ya, boleh ya. Apa sih penyebab dari petir? Ya, kenapa bisa terjadi petir? Betul ya, bagus. Pertanyaan yang bagus. Lalu ada lagi tidak? Saya Boleh, silakan. Kita. bagaimana cara menghindari bahaya petir? Nah, bagaimana cara menghindari bahaya petir? Kalian kira-kira takut tidak terhadap petir? Takut. Ya, takut ya, tentunya tidak. Ini kejadian anggota TNI tadi terjadi pada kita ya, semoga tidak terjadi. Nah, untuk masalah-masalah yang akan kita tampilkan sekarang, karena Ibu menggunakan metode problem based learning, jadi akan ada masalah yang harus kalian selesaikan pada kelompoknya masing-masing. Sebetulnya masalahnya tidak dibatasi seputar ini, tetapi ada satu masalah yang semua kelompok harus dapat menyelesaikan di dalam kelompoknya. Itu tadi yang dikemukakan oleh Rita. Coba silakan kemukakan kembali Rita, apa tadi pertanyaannya? Bagaimana cara menghindari bahaya petir? Ya, bagaimana? Ya, jadi kita harus berpikir bagaimana cara menghindari dan meminimalisir terjadinya atau bahaya petir terhadap diri kita. Ya, sekali lagi apa? Jadi, bagaimana caranya menghindari atau meminimalisir bahaya petir? Ya, silakan kita akan mengerjakan pada LKPD yang sudah Ibu sediakan. Untuk ketua kelompoknya harap ke depan untuk menerima LKPD yang nanti akan kalian diskusikan bersama teman-teman kelompok. Silakan kelompok 1, ya Jota, ya, kemudian Rizky, kemudian Eksri, Dani, dan Miss. Silakan ya, LKPD-nya dibuka masing-masing. Saatnya sekarang kalian diskusikan tentang bagaimana cara meminimalisir dan juga menghindari bahaya petir. Silakan lihat LKPD-nya. Boleh, misalnya Ibu studi literaturnya boleh dari buku, boleh dari buku paket, boleh kalian melihat tayangan YouTube di HP kalian masing-masing, boleh juga kalian menggunakan Google untuk searching lagi ya. Silakan gunakan HP kalian masing-masing untuk mengatasi masalah tadi ya. Jadi masalahnya bagaimana cara menanggulangi bahaya petir atau meminimalisir dampak dari bahaya petir. Boleh berdiskusi kelompok, tidak usah berdiskusi, bertanya jawab dengan kelompoknya masing-masing. Jadi boleh ya berdiskusi.
Ibu beri waktu untuk ini 10 menit. Maka langsung dituliskan pada lembar LKPD-nya halaman yang pertama. Halaman pertama diisi dulu nanti kelompoknya, kemudian halaman yang kedua. Langsung ditulis ya. Boleh berdiskusi dengan temannya. Ini aja langsung. Ya. Kelompok ini bagaimana sudah? Boleh. Yang 11 ya. Jadi bagaimana caranya tadi menanggulangi dampak bahaya petir? Kelompoknya Rizky sudah atau belum? Langsung saja ke ini. Yang pertama. Langsung. Bagaimana cara menanggulangi atau meminimalisir dampak bahaya petir? Boleh searching, boleh lihat YouTube, boleh studi literatur, boleh bebas ya. Boleh berdiskusi dan bertanya jawab. Jadi tidak usah pasif, boleh berdiskusi atau bertanya jawab dengan teman sekelompok. Kemudian kelompoknya Dani apa sudah? Cahaya. Bagaimana dampak dampak bahaya dari petir? menanggulangi dampak bahaya ya, atau meminimalisir dampak ya, silakan boleh dari temannya menambahkan. Silakan lanjutkan ya. Sudah ada beberapa kelompok yang mengerjakan permasalahan tadi ya. Kelompoknya ini sudah belum? Ya bagus. Boleh sekarang boleh berbicara dengan kelompok kita. Nah, Jangan tadi tidak ya. Bagus ya, terus apa lagi? Kelompok ini. Boleh ya, ternyata banyak tuh ya. Jadi banyak hasil. Ya sudah, kelompoknya Nana sudah? Wah, sudah selesai. Ya. Tapi nanti ya jangan dulu dipresentasikan, itu baru satu. Kalau sudah selesai, berarti nanti tunggu kelompok yang lain selesai, baru kita akan menginjak ke langkah selanjutnya ya. Ini baru satu langkah dari kegiatan kita, yaitu tentang meminimalisir dampak dari bahaya. Ya. Kelompok mana sudah? Kelompok Rizky sedikit lagi kalau udah beres. Wah, banyak. Kelompoknya Julfa udah? Ya, wah. Panjang dan ya, lengkap. Panjang dan lengkap. Ya. Sudah selesai semua? Sudah. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, itu kegiatan pertama ya. Nah, kegiatan yang lainnya yang akan kita lakukan adalah kalian sudah menyiapkan peralatan di depan kalian masing-masing, sudah ya? Sudah.
Lengkap ya semuanya. Nah, kalau sudah lengkap, silakan kalian boleh membuka link YouTube yang sudah diberikan di grup tentang tata cara membuat elektroskop sederhana. Ya, silakan kalian buka link YouTube-nya. Kemudian peralatan yang sudah ada di meja masing-masing digunakan dalam membuat elektroskop. Kerjasama antar kelompok sangat diperlukan ya, supaya cepat terselesaikannya. Kemudian langkah-langkah yang ada di dalam LKPD silakan boleh kalian lihat. Ya, silakan langsung mulai mengerjakan. Boleh link YouTube-nya dibuka masing-masing ya. How to get the most of Grammarly free? It's Kayla on behalf of Grammarly to tell you all about. Ya, itu kayak juga kalian ya sambil melihat. Inilah tata cara membuat elektroskop sederhana. Ayo langsung. Kerjasama. Kerjasama membangun yang satu buat. Oke, coba.
Mau diputar lagi?
Oh iya, balikannya tuh Bu. Kena alir. Halus sekarang. Kalau sudah selesai praktikumnya, silakan langsung isi lembar LKPD-nya. Ya, silakan isi lembar LKPD-nya. Ya. Jangan dekatkan, jangan terlalu dekat. Kurang panas sih kan ini. Lagi, lanjut lagi. Kalau sudah, silakan. Isi yang baru terjadi. Kalau sudah selesai, langsung isi LKPD-nya. Yang sudah selesai, langsung isi LKPD-nya. Yang sudah selesai praktikumnya langsung diisi LKPD-nya. 5 menit lagi kita akan mengadakan presentasi kelompok. Ada yang mengisi LKPD kemudian membereskan kembali kalau sudah selesai. Bahan-bahan praktikumnya tidak boleh sampai ada sampah di bawah meja masing-masing.
Ayo langsung isi. Kelompok ini langsung diisi udah KPD-nya. Mau ibu? Ayo. Pasti dia masih baru dengar saya. Gangla dan angkat telepon. Ya, lanjutkan ya. Boleh berdiskusi dengan teman-teman semua. Kelompoknya jual mas ya. Menarik. Ayo langsung pengerjaan LKPD-nya. Tinggal 5 menit lagi ya. Setelah itu persiapkan diri untuk melakukan presentasi. Ya, coba sekarang sudah ya. Karena kalian tampaknya dari tadi udah capek. Sekarang kita melakukan ice cleaning terlebih dahulu. Semua simpan peralatan tulisnya. Kalian berdiri semua. Berdiri semua. Berdiri, kita melakukan ice cleaning terlebih dahulu ya. Supaya pikiran yang tadi sekarang kita ice cleaning. Caranya, dengarkan ya. Nanti yang tidak konsentrasi ketawa nih. Yang tidak konsentrasi akan kehilangan. Kita akan melakukan tepuk-tepuk seperti yang biasa dilakukan oleh anak TK. Tidak apa-apa, karena ini juga sama ya untuk melatih daya ingat kita. Misalnya gini, tepuk 1. Dari dulu udah sih, sekarang dengarkan dulu ya, nanti dicermati dulu ya. Tepuk 1, H ke sebelah kanan. Tepuk 2, I ke sebelah kiri. Tepuk 3, U ke tengah. Siap gak? Siap. Oke. Tepuk 1. Tepuk 3. Nah, ada yang hafal. Coba tidak konsentrasi. Siap? Ulang ya. Siap? Siap. Tepuk 2. Ulangi, masih belum konsentrasi. Tepuk 3.
Nomor Isa. Ayo, lagi. Oh, masih mau Paragraf. Udah ya, jangan gitu. Udah. Ayo kelompok mana nanti yang sudah selesai boleh ya, jadi tinggal menyiapkan presentasi kelompoknya. Gerak. Iya, gerak. Oh gitu. Ada kebersamaan. Kelompok mana yang sudah selesai? Ini Bu. Dah? Wah, udah selesai. Jangan dulu Ibu. Kelompoknya Malaysia sudah? Kelompoknya Dani sudah? KKPD-nya? Sudah siap? Siap? Udah presentasinya? Sudah selesai belum? Ya, ada yang sudah selesai kelompoknya Julfa, yang lainnya ini ya mengikuti apa yang disampaikan oleh Julfa atau harus diperhatikan, tidak boleh. Silakan kelompoknya Julfa maju ke depan.
Yang lainnya tolong perhatikan dan menjawab salah. Di Aceh. Belah tengah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan nama saya Rista. Perkenalkan nama saya Rita. Perkenalkan nama saya Rita. Perkenalkan nama saya Akbar. Perkenalkan nama saya Riki. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berikut beberapa cara untuk menanggulangi bahaya petir, diantaranya segera masuk ke dalam ruangan jika sedang berada di luar ruangan. Hindari tempat terbuka seperti sawah, lapangan, dan taman. Jangan berlindung di bawah pohon. Hindari menyentuh kabel logam, air, maupun peralatan listrik. Jauhi tiang listrik, menara atau sesuatu yang tinggi yang mudah disambar petir. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang hasil praktikum kami membuat elektroskop. Mika yang didekatkan kepada tembaga kabel menghasilkan energi membuat kertas yang berada di dalam botol bergerak. Selanjutnya, mengapa benda yang tidak digosokkan ke rambut tidak saling menarik atau tolak menolak? Karena ada perbedaan sifat muatan. Mengapa dua sampo plastik yang digosokkan ke rambut ketika didekatkan saling tolak menolak? Karena ada perbedaan sifat muatan. Mengapa potongan kertas tertarik oleh pulpen yang telah digosokkan ke rambut? Karena adanya gaya elektrostatis. Selanjutnya, kesimpulan. Listrik statis adalah hasil dari penumpukan listrik yang terjadi ketika dua benda non-logam saling bergesekan. Elektrifikasi ini biasanya terjadi ketika partikel bermuatan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Muatan listrik seperti elektron, proton, dan neutron. Cara menanggulangi segera masuk ke dalam rumah ketika ada petir. Hindari tempat terbuka, jangan berlindung di bawah pohon, hindari menyentuh peralatan listrik, jauhi tiang listrik, menara atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir. Sekian Boleh? ada yang ditanyakan. Ada yang mau berkomentar dengan yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1? Tidak ada. Ya, kalau tidak boleh ditutup saja. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus ya, sudah menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya beserta praktikum. Sekarang kelompok selanjutnya, kelompok siapa? Kelompok Yanti sudah selesai ya. Yuk, kelompok Yanti ke depan maju. Kelompok dari sudah siap? Ayo.
Kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Aditya. Saya Ridwan. Saya Hasan, saya Anissa, saya Pani, dan saya Surti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Beberapa cara-cara untuk meminimalisir dampak bahaya petir di antaranya tidak menggunakan handphone saat hujan atau petir berlangsung, tidak berteduh atau berlindung di bawah pohon. Jangan berada di dataran terbuka. Mematikan televisi ketika hujan. Tidak memakai headset saat hujan. Mematikan data handphone saat hujan. Di sini kami akan menjelaskan hasil praktikum kami tentang membuat elektroskop. Ketika dua kertas mika atau lampu plastik yang masih baru dengan Sampul plastik yang masih baru dengan Kencang suaranya. Nggak kedengeran. Peganglah dan angkat dua kertas mika atau sampul plastik yang masih baru dengan tangan kiri dan tangan kanan. Alat yang terjadi sisa kehormatannya yaitu tolak menolak. Daun elektroskop saling menjauh. Masukkanlah kedua sampul plastik pada rambut kering secara searah. Dapatkanlah permukaan sampul plastik yang telah ditusukkan ke rambut, kemudian amati apa yang terjadi. Yang terjadi yaitu tarik tidak keduanya. Kegiatan ketiga, kita akan mempresentasikan tentang mengapa benda yang tidak digosokkan ke rambut tidak saling tarik-menarik atau menolak, karena rambut dan bahan bermuatan listrik berlawanan sehingga saling tarik-menarik. Mengapa dua sampul plastik yang digosokkan ke rambut ketika didekatkan saling tolak-menolong? Pelepasan ketika kedua bahan ini digosokkan menyebabkan keduanya bermuatan listrik positif dan bermuatan negatif. Mengapa potongan kertas tertarik oleh pulpen yang telah ditusukkan ke rambut? Karena adanya gaya elektrostatis. Adakah persamaan karakteristik perpindahan elektron pada elektroskop dengan perpindahan elektron pada petir? Silakan. Jawabannya sama, karena petir bisa terjadi karena adanya perpindahan elektron. adakah persamaan karakteristik antara potongan kertas yang tertarik oleh pulpen dengan benda yang tersambar petir? Jelaskan. Jawabannya karena penggaris plastik mendapatkan muatan listrik setelah digosokkan pada rambut yang kering. Mengapa petir berbahaya jika terkena tubuh manusia? Jawabannya karena dapat memanaskan udara hingga 50.000 derajat.
Fahrenheit. Kekuatan dan panas ini dapat menyebabkan kerusakan serius pada bumi manusia. Apa upaya yang dapat dilakukan agar manusia selamat saat potensi petir terjadi? Jawabannya, segeralah masuk ke dalam ruangan atau mobil jika sedang berada di luar ruangan dan mendengar bunyi. Jika ada pertanyaan, Sebelumnya, jika ada pertanyaan, silakan. Sekian dari kami. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 2. Kelompok selanjutnya kelompok Listrik. Silakan maju. Ayo, langsung maju ke depan. Yang keras ya suaranya biar terdengar sampai ke belakang. Jadi tidak hanya untuk konsumsi sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil kerja kami. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Nesri Fatmawati. Nama saya Puri. Nama saya Yani. Nama saya Malarika. Nama saya Sandi. Cara agar tidak terkena petir. Yang pertama, jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir. Jangan bermain HP ketika terjadi hujan. Jangan diam di tempat yang terbuka. Jaga jarak aman, hindari tempat tinggi dan terbuka. Jangan diam di tempat yang terbuka, jaga jarak aman, hindari tempat tinggi dan terbuka. Petir dapat memanaskan udara hingga 50.000 derajat. Fahrenheit. Kombinasi kekuatan dan panas ini dapat menyebabkan kerusakan serius pada tubuh manusia. Mengapa benda yang tidak digosokkan ke rambut tidak saling tarik-menarik atau tolak-menolak? Karena rambut dan balon bermuatan listrik berlawanan, sehingga saling tarik-menarik. Kesimpulan, listrik statis adalah hasil dari penumpukan listrik yang terjadi ketika dua benda non-logam saling bergesekan. Sekian yang bisa kami berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ada pertanyaan? Cukup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya kelompok Indonesia. Siap-siap untuk kelompoknya Dani. Nanti setelah kelompok Indonesia ke depan. Siap. Dua kelompok terakhir ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mesya. Perkenalkan, saya Rika. Perkenalkan saya Ahmad. Perkenalkan, nama saya Fajri. Kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Cara meminimalisir sumbaran petir. Cara melakukannya yaitu jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir.
Hindari menyentuh kabel, logam, air maupun peralatan listrik. Jangan berlindung di bawah pohon. Hindari tempat terbuka seperti sawah, lapangan, dan taman. Segera masuk ke dalam ruangan jika sedang berada di luar ruangan. Peganglah dan angkat dua kertas mica atau sampul plastik yang masih baru dengan tangan kiri dan tangan kanan. Amatilah apa yang terjadi. Hasil pengamatannya yaitu tarik-menarik. Dekatkanlah permukaan sampul plastik pada kepala elektroskop. Amati apa yang terjadi pada daun elektroskop. Hasil pengamatannya adalah daun elektroskop saling mendekat. Gosokkanlah kedua sampul plastik pada rambut kering secara searah. Dekatkanlah permukaan sampul plastik yang telah digosokkan rambut. Kemudian amati apa yang terjadi. Hasil pengamatannya tarik-menarik. Mengapa benda yang tidak digosokkan rambut tidak saling tarik-menarik atau tolak-menolak? Karena ada perbedaan sifat muatan. Mengapa dua sampul plastik yang digosokkan ke rambut ketika didekatkan saling tolak menolak? Karena ada perbedaan sifat muatan. Mengapa potongan kertas tertarik oleh pulpen yang telah digosokkan ke rambut? Karena adanya gaya elektrostatis. Kesimpulannya, listrik statis adalah hasil dari penumpukan listrik yang terjadi ketika dua benda non-logam saling bergesekan. Elektrifikasi ini biasanya terjadi ketika partikel bermuatan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Sekian presentasi dari kami. Bila ada pertanyaan, silakan. Tidak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simak ya, dan kalau misalnya ada yang pertanyaan boleh di kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil kerja kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Masuna, nama saya Jaka, saya Susi. Saya Rafa. Saya siap. Ya, Dani. Dampak terjadinya petir adalah dapat menyebabkan luka bakar, berkorasi pendang telinga, kerusakan mata, nyeri jantung, dan henti nafas. Upaya yang perlu dilakukan ketika petir adalah jauhi tiang listrik atau sesuatu yang mudah terbakar. Jika sudah berada di bawah menarik, segera menggunakan. Mengapa benda yang tidak digosokkan ke rambut tidak saling tarik-menarik atau tolak-menolak? Karena benda yang digosokkan pada rambut kering sehingga efek elektron di rambut kering.
karakteristik yang digosokkan ke rambut ketika didekatkan saling tolak, yaitu adanya muatan negatif pada kain wol berpindah ke plastik. Mengapa potongan kertas tertarik oleh pulpen yang telah digosokkan ke rambut? Adanya muatan listrik sehingga kertas bisa tertarik dan ditempel. Adakah persamaan karakteristik perpindahan elektron pada elektroskop dengan perpindahan elektron pada petir? Sama, petir dapat terjadi karena perpindahan elektron saat langit dalam keadaan perpindahan elektron. Adakah persamaan karakteristik antara potongan kertas yang tertarik oleh pulpen dengan benda yang tersambar petir? Karena penggaris mendapatkan muatan listrik setelah digosokkan pada listrik. Mengapa petir berbahaya pada tubuh manusia? Karena dapat memanaskan sampai jika sudah berada dalam ruangan harus segera masuk ke ruangan. Kesimpulannya, listrik statis adalah hasil dari penumpukan listrik yang terjadi ketika dua benda non-logam saling bergeseran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelima kelompok tadi sudah melakukan presentasi kelompoknya dengan baik. Ya, jadi apa yang sudah kalian pelajari tadi mengenai listrik statis. Tadi dari beberapa kelompok sudah ibu perhatikan ada yang mendapatkan hasil bahwa muatan listrik itu terdiri dari 3 muatan. Yang pertama adalah proton, kemudian elektron, dan neutron. Di mana proton itu adalah yang bermuatan positif, kemudian elektron itu bermuatan negatif, dan neutron itu bermuatan atau tidak bermuatan netral disebutnya. Itu adalah muatan-muatan pada listrik. Ya. Kemudian cara menghindari atau meminimalisir terjadinya petir. Tadi betul ya, banyak yang mengumpulkan. Yang pertama, ketika terjadi hujan, hati-hati ya, kalian jangan sekali-kali berlindung di bawah pohon. Karena apabila petir tersebut menyambar pohon, kemudian nanti energinya justru akan mengenai badan kita yang berlindung di bawah pohon tersebut. Kemudian berikutnya, pada saat kalian berkendara, misalnya di motor, kemudian terjadi hujan dan petir, jangan langsung melajukan motor kalian dengan kencang, tetapi justru harus berhenti. Kemudian mencari tempat berlindung yang aman. Dan yang paling penting, tidak menggunakan handphone pada saat terjadi hujan ataupun petir. Sekalipun kalian di dalam rumah, kalau misalnya terjadi petir, bisa menyambar ke handphone kalian dan akan langsung mengenai badan atau tubuh kalian. Ya, seperti yang tayangan pertama tadi bahwa ada anggota TNI yang ketika hujan berlindung di bawah pohon. Tadinya petir tersebut akan menyambar pohon, tetapi karena ada muatan di bawahnya, karena manusia itu memiliki banyak kandungan air, sehingga energi dari petir tersebut menyambar pada orang yang berteduh di bawah. Ya, paham? Paham semuanya ya. Kemudian ibu ingin memberikan kesimpulan juga, silakan kalian bisa lihat di tayangan bahwa listrik statis itu merupakan jenis listrik yang tidak mengalir atau dapat diartikan juga sebagai kumpulan dari muatan listrik dalam jumlah yang tetap. Hal ini berarti muatan tersebut akan ada pada benda atau materi muatannya, tidak dapat berpindah. Ya. Ketika partikel bermuatan ditransfer, artinya ada pentransferan dari satu benda ke benda lain. Perpindahan ini dapat terjadi karena adanya dua benda yang saling bergesekan. Seperti tadi yang sudah kalian lakukan ketika menggesekkan mika, kemudian menempelkannya pada kepala elektroskop.
Kemudian proses terjadinya petir. Bagaimana petir terjadi? Petir terjadi karena muatan tersebut, baik positif ataupun negatif, elektron ataupun proton, mengalami pelepasan, ya, dan menyambar menjadi satu. Pelepasan muatan tersebut menghasilkan bunga api. Jadi kalau petir itu kan terlihatnya seperti bunga api, ya. Kemudian yang disebut yaitu sebagai petir, ya. Jadi gesekan antara muatan proton dan elektron, berarti gesekan antara muatan yang berbeda. Nah, bagaimana? Lalu bagaimana cara kita menghindari? Kalau kalian sudah belajar ini, kemudian nanti ada petir, kalian harus hati-hati. Karena kita sudah tahu, saya sudah pernah belajar, berarti harus harus tahu bagaimana caranya. Yang pertama adalah hindari ruang terbuka. Nah, ruang terbuka. Jadi petir itu suka melepaskan energinya pada ruang-ruang terbuka. Ya, misalnya lapang atau sawah atau taman yang harusnya melepaskan energinya di ruangan yang sangat luas dan terbuka. Jadi kalau kamu bersembunyi bukan ke lapang, bukan ke sawah, gitu ya. Kemudian berikutnya, jangan berlindung. Tadi sudah ini ya, jangan berlindung di bawah pohon. Sepertinya memang aman, jangan berlindung di bawah pohon. Seperti aman. Padahal nanti ketika energi petir tersebut menyambar, justru badan kamu yang akan terkena. Seperti halnya tadi TNI, ya. Kemudian berikutnya, jika sedang mengendarai motor, segera berhenti dan mencari tempat yang aman. Kemudian jangan sekali-kali juga kamu mendekati tiang listrik. Karena kalau misalnya petir menyambar, langsung pasti akan mengenai. Karena yang namanya muatan listrik itu cepat sekali, ya. Kemudian menara juga atau tempat-tempat yang tinggi. Nah, itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Dan Ibu ingin melakukan refleksi nih untuk pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kira-kira ya pembelajaran yang kita lakukan hari ini, apa sih yang menariknya? Kira-kira apa? Apa yang menariknya pembelajaran kita pada hari ini? Ya boleh, nanti Nancy boleh ya. Rizky terlebih dahulu boleh? Menurut saya pelajaran ini sangat menyenangkan karena disajikannya praktikum dan berbagai penyelesaian masalah. Ya boleh ya. Katanya tadi itu kan refleksi kalian ya, menyenangkan karena ada praktikum memang gitu ya. Kemudian Nancy boleh menambahkan apa lagi? Ya tadi berdiri boleh. Seru karena tadi ada bagian menontonnya. Ya betul ya. Tadi ada menonton. Ada berapa tontonan tadi? Dua. Ya ada dua dengan yang terakhir tadi berapa? Jadi ada tiga. Ya ada tiga. Berarti kalian senang menonton ya. Kemudian selanjutnya sudah ya. Coba lalu strategi apa nih? Strategi apa ya yang kalian gunakan untuk memecahkan masalah yang tadi terkait dengan bahaya petir? Nah, apa sih strateginya? Oh boleh siap. Nesya boleh berdiri ya. Apa tuh strateginya kira-kira? Kita bisa tahu cara meminimalisir sembaran petir. Caranya tidak hindari tempat terbuka seperti sawah dan lapak. Tidak menyalakan televisi, tidak menyalakan handphone saat hujan, tidak menggunakan headset. Terima kasih. Ya. Kemudian menurut saya pembelajaran ini penting apa enggak sih? Oh boleh ya. Silakan. Mempelajari analisis statis sangat penting karena memiliki banyak manfaat dan bahaya yang perlu diketahui. Oh gitu ya. Penting enggak? Penting enggak? Nah, coba ya. Kalau gitu ada enggak tantangannya? Tantangannya boleh ya. Nana silakan, tantangan apa tuh dalam pembelajaran hari ini? Kesulitan yang aku alami di pelajaran hari ini yaitu saat praktikum membuat elektroskop. Tetapi tantangan tersebut dapat diatasi karena pembantuan kelompok. Ya, karena memang ada kerjasama tadi yang memang sulit, tetapi karena kerjasama menjadi berhasil. Coba ya, ada tantangan tadi ya. Nah, terus ke depannya rencana kamu seperti apa supaya pembelajarannya lebih baik dari hari ini? Apa coba rencananya kira-kira? Oh ya, silakan Sisi boleh. Membantu mempersiapkan bahan bacaan sebelum materi disampaikan. Iya. Dan memperhatikan guru saat guru sedang berbicara. Ini memperhatikan guru ya. Terus menyiapkan bahan bacaan. Setuju apa tidak? Setuju. Ya. Nah, pembelajaran ini sudah selesai.
beri waktu kalian untuk mengerjakan postesnya 5 menit dari sekarang. Bu, sudah selesai. Oh ya sudah. Siapa lagi sudah selesai semua? Ternyata cepat sekali mengerjakannya. Berarti pembelajaran tadi sudah bisa dicerna dengan baik sehingga kalian bisa melakukan pengujian. Tapi hasil proses nanti akan diumumkan pada pertemuan berikutnya ya. Ibu ucapkan terima kasih kepada semua kelompok yang sudah melakukan presentasi dengan baik. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan juga bisa menambah pengetahuan kamu mengenai listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, minggu depan silakan kalian pelajari tentang hukum Coulomb. Kita juga akan mempelajari hukum Coulomb dan praktikumnya. Ya, sampai ketemu lagi minggu yang akan datang. Untuk pelajaran hari ini cukup selesai. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.